kemarin masih ada dua, masih ada utang 2 kelas ya sama Kak Ina ya. Sebentar bisa kita selipkan di hari Jumat mungkin nanti bisa 2 jam itu. Oh, oke, Atau oke. nanti minggu depannya lagi nggak apa. Jadi maksimal nanti sampai tanggal 4 Februari gitu yang penting. Jadi sampai rentang itu kita ada 10 pertemuan ya, 10 jam. Tuh, nanti Mhm. bisa misalnya request, oh minggu depan aja Miss 2 jamnya gitu nggak apa-apa. Bisa. Tuh, jadi intinya kita berarti ada 2 pertemuan yang nanti 2 jam Mhm, iya, iya. untuk mengganti yang kemarin, oke? Oke, Okay, oke. so great. What are you doing, Ina, this morning? What are you doing? Hmm? I'm learning with you, Miss. Oh yeah, yeah. We are learning now, okay? So Yeah. before the class start, what did you do in the home? Oh, many. Okay. I prepared breakfast my children, my husband, Hmm? and to do kamu apa ya pekerjaan rumah ya, Miss? Kamu, Course. huh? Okay, Course. course. Yeah. It's I will share my screen. Wait a minute. mhm. So, pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah tangga Ya, itu dalam bahasa Inggris adalah course. Chores. Wait. Okay, course. it's still. Ya, course. Bacanya course. Mhm. Course and cooking, Mhm. something like that, Miss. Mm. What the food did you cook? I cook bread, bread to breakfast my children. I cook rice and uh, hmm, lupa lagi kan. Okay, what is it? Eh, apa ya? Tunggu, Miss. Oh, No problem. Take your time. wait. What is it about? About The food? udang. No, udang apa itu ya? Udang menu apa? Lupa namanya, Miss. Pokoknya itulah apa namanya Mm-hmm. menu untuk snack apa? My children Oh, it's in for snack. school. It's not. Oh, Yeah, it's not the main course. main course. Yeah, it's not. It's the snack, not the main course, right? Ya. Okay. Okay, great. So, wait a minute. So, pekerjaan rumah tangga itu tulisannya kayak gini ya, biar nggak salah. To Mhm. do course. Tuh. Jadi bisa aku mengerjakan pekerjaan rumah tangga berarti I am doing course. Oke. I'm doing. Jadi nggak bisa I course gitu ya, tapi I'm doing a course, I'm doing the course gitu. Karena course di sini kan bukan verb. Jadi oke, masih ingat ya kalau ada verb kayak gini, ada 2, ada verb sama ada noun-nya. Jadi nanti yang diubah-ubah adalah verb yang pertamanya ini. Gitu. Kayak I'm doing course atau pekerjaan rumah tangga. Oh, maksudnya tadi I'm doing. Iya, I'm doing. Jadi yang berubah verbnya itu yang do-nya ya. Mhm. Mhm. Kayak I'm doing course. Tuh. Kayak yang kemarin jiran. Kalau jiran kan yang depannya juga yang berubah. Nah, ini semacam itu, cuman kalau ini bukan, dia disambungkan sama noun sebenarnya gitu. Jadi I'm doing course. Course artinya pekerjaan rumah. Many course to do. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. So course ini pekerjaan rumah tangga atau many people say like domestic job, domestic work gitu. Pekerjaan di dalam rumah. Okay, great. So, can you describe the food that you cooked earlier in this morning? Describe? What do you mean Yeah, describe? describe. Okay, describe.
Mendeskripsikan. So you tell me about the food in detail. Jadi diceritakan dalam yang detail gitu. So we can practice our speaking ability. Okay. For the main course, what the meaning of main course? I'm doing gitu ya, Miss ya. This morning. Okay, wait. Menu utama. Okay, yeah. For the main course that did you cook, what is it? Main course. Rice. Rice, you cook rice. And kemarin lauk pauk ya, lupa lagi kan, Miss. Main course is rice. Main course is rice and lauk pauk apa ya, Miss? Lupa saya. Okay, lauk pauk is side dish. Okay, side dish. Side dish. Okay. Yes. Jadi dish itu artinya food. So you can say dish instead of food. Dish itu artinya food ya, sama food menu itu sama. Side itu kan artinya apa? Side di samping, right? Side itu Samping kan di ya. samping. Jadi side dish itu artinya makanan sampingan atau lauk pauk gitu. Kan gitu bukan yang utamakan. So we can say it's side dish atau kayak pelengkap, lauk pauk pelengkap. Oke, biar nggak lupa, biar gampang diingat-ingatnya. Jadi dish artinya makanan, side artinya di samping. Jadi makanan pelengkap gitu, right? Okay. Okay, so what the side dish did you cook? The bread it is main course. No. Side dish bread ya. Bread? Bread and itu di apa juga? Beda lagi ikan gitu, Miss? Atau langsung Ya, first? side dish itu biasanya kayak proteinnya, which is the fish, chicken, or meat maybe. Oke, berarti no bread ya dulu ya. Oke. Bread, fish, Mhm. first, terus egg, Egg, vegetable, vegetable. ya. Okay. So we have the menu here, all of the menu. We have rice, bread, fish, egg, and vegetable. So describe is we have to tell it in detail. Jadi describe itu untuk menceritakan dengan detail gitu. So you can say instead of saying just rice, you can say steamed rice. Steamed. What the meaning of steam? Steamed rice. Steamed rice. Masih panas. Oke, to steam itu artinya Panas. mengkukus. Mengkukus. Jadi kalau misalnya kayak nasi putih biasa, nasi putih yang kita masak pakai magic jar, itu namanya steamed rice. Karena dia nggak dikasih apa-apa. Dan cara buatnya ya cuma kayak gitu aja. Basic. Nasi putih yang basic namanya steamed rice. So this is a good way to describe things. Jadi lebih detail ya. Jadi bilang the main course is steamed rice. Steamed. Halo. Okay, maybe toast bread. And then the fish. Okay, wait. Sorry. Hello, can you hear my voice now? Yeah, right. Okay, wait a minute. I will change my connection. Okay, so maybe you can say toast bread with jam. Jam? I don't know jam. What the meaning of jam? Jam is selai. Selai. Selai, okay? We can say like strawberry jam and chocolate jam or srikaya jam, something like that. You can say toasted bread. Toasted bread with jam chocolate and with chocolate, okay? Chocolate jam ya, bukan jam coklat. Karena bahasa Inggris kan kebalik ya dia. Oh ya, with chocolate jam. With chocolate jam. Ya, artinya adalah jadi daripada jelasin cuman I eat bread, itu lebih bagus adalah yang detail gitu. So toasted bread with chocolate jam.
Artinya Like toast. this, toast. Toast artinya apa toast di sini? Aduh, I don't know, Miss. Toast itu membakar. Okay? Oh, So toasted bread means roti, bread, roti, and membakar then roti with chocolate jam dengan what is selai. this? Toasted bread. Like this, steamed rice itu nasi kukus artinya ya, nasi Ini kukus. roti bakar. Ya, toasted bread itu roti bakar. Okay, you can say toasted bread with chocolate jam and then fish. What did you do with this fish? You just fried it, or maybe you make some menu like stew. Ikannya diapain? Hmm? Ikannya dimasak dengan cara apa? Digoreng. Okay, so how do you say ikan goreng in English? Fried. Fried. Hmm? Fish fried. Fried fish. Fried. Fried fish. Fried fish, okay. Fish. Fried fish. Di sini bisa kelihatan ya ada pola steamed rice, toasted bread, fried fish. Oke, kira-kira apa polanya? Yang sama dari ketiga kata ini. Steamed rice, toasted Ini. bread, sama fried fish. Ini. To be, bukan ya, verb 3, Verb 3. right? Ini kan tadinya steam kayak gini tulisannya. Tapi Tambah. di sini jadi steamed, ada id-nya di sini. Alright, ada id-nya. Ini juga toast, to toast. I am toasting a corn for the New Year Eve. Aku membakar jagung di malam tahun baru. I am toasting. Harusnya kan toast ya, tapi di sini toasted. Ada id-nya. Ini juga fry. Tadinya cuma fry kayak gini. To fry, menggoreng. Jadinya fried. Ada id-nya. Nah, ini digunakan, ini kayak passive voice yang pernah kita pelajari, right? So, whenever they have the verb 3, itu artinya adalah di. Kan ikannya tidak menggoreng kan? Ikannya kan tidak menggoreng. Yang menggoreng kan kita yang buat, right? We fry a fish. Let's say my mother fry a fish. Ibuku menggoreng ikan. So the fish didn't do anything. Ikannya kan nggak melakukan apa-apa. Nggak melakukan pekerjaan apa-apa. So we say it fried fish. Ikan goreng. Bukan ikan menggoreng, tapi ikan yang digoreng. Okay? Do you get what I mean? Yeah, my mother fries Okay. a fish. My mother fries a fish. The fish became fried fish. Ikannya jadi ikan goreng. Ikan yang digoreng. Okay? The fish became. The fish becomes fried fish. Ikannya jadi ikan goreng. So here toasted bread juga roti yang dikukus, nasi kukus, roti bakar, ikan goreng gitu. And then how do we say telur rebus? Telur rebus. What the meaning of rebus in Rebus. English? To I don't know, boil. Miss. Oh. To boil. Itu artinya merebus. So how do we say telur rebus? Boil egg. Mhm. Boil egg. Boil egg, something like this? Yeah. Are you sure? Boil it. Okay, boiled egg. Boil egg. Boiled egg ya, ada id-nya, jangan lupa. Ini namanya adalah verb-verb yang regular. Jadi tinggal ditambahin id aja. Tinggal tambahin verb 3-nya tuh tinggal tambahin id gitu loh, ed-nya kan. Tapi ada juga verb yang irregular atau tidak sesuai, nggak cuman apa ya, dia kayak berubah bentuk gitu. Nggak yang dari verb biasa terus ditambahin id gitu. Jadi nggak semua verb bisa kayak gitu. Tapi rata-rata emang kebanyakan id yang regular biasa aja.
Oke, kalau misalnya yang masak-masak kayaknya jarang sih yang irregular, yang kayak gini-gini. Tapi nanti kalau misalnya kita ketemu yang irregular, nanti coba saya tunjukkan contohnya. And then vegetable. Apa ya? Oh, tumis. What the meaning of tumis? Oh, ini namanya regular ya, Miss? Ya, regular. Ini namanya regular verb. So, regular verbs contohnya adalah kayak gini. Ini aja yang gampang ya. Mhm. Fry, Right. fry kan. Verb satunya fry, and then fried, fried. Jadi verb 2 dan verb 3-nya itu dia mengikuti, tinggal tambahin id dan id. Hmm, Gampang. Kalau irregular, ini namanya regular verb. oke, oke. Yang biasa gitu. Regular kan biasa ya artinya. Oh, Normal. And then we have irregular verb. Okay, maybe you know some example of irregular verb? Irregular. irregular, Bernyanyi. irregular. Bernyanyi. Oh, What the meaning in English? Bernyanyi. song, sing, Bernyanyi? Okay, sing, sing. Sing ya. Sing is verb 1 and then what the verb 2? song, Hmm? sing, song, Sang. sang. Sing, Sing, sang, sang, sang. sing, sang, sang. Yeah, sing, sang, sang. And then it's also happened in drink. What is Drink, drink? drink, drank, drunk, Yes, drink, drank, drunk. drunk. Mhm. So what I mean by irregular verb because it's not sing it. Ini bukan sing it gini ya. Kalau misalnya verb 2-nya, right? Mhm. It's not simply we add ed in the verb, but since it's irregular, it's change the word. Jadi verb 1, verb 2, verb 3 itu beda semua. Berubah, nggak cuman ditambahin ed. Jadi kita tetap harus cek ke dictionary. Kita harus cek ke kamus gitu ya. Apakah ini verb 2-nya apa, verb 3-nya apa gitu. Seperti itu. Dan Berarti beberapa juga kita nggak bisa ditambahkan id gitu, Miss. Harus gimana, Miss? wait, okay, I can hear your voice now. Ya, ya. Okay, nak, what do you want to say? Jadi ini maksudnya irregular verb ini tidak seperti yang regular tadi, karena kurang mengerti, Miss. Kayak sing tadi berarti nggak ditambahkan id gitu, Miss. Enggak, ini udah bentuknya seperti ini. Jadi emang karena namanya irregular, jadi dia memang tidak mengikuti aturan yang tambahin id aja gitu. Tapi kebanyakan verb masih regular kok. Jadi ini cuma beberapa verb aja yang bisa dipelajari, Oh, dihafal sih sebenarnya lebih ke hafal ya, dan sering lihat gitu nanti tahu. oh, iya, Eh, iya. eh, Iya. Oke, bentuknya tuh juga, wait. Contohnya lagi ada lupa. What the meaning of lupa in English? Forget, Forget. And then verb 2? forget, forgot, forgotten. Yes, itu juga contoh dari irregular ya, karena nggak id gitu. Tapi kan ini umum ya dipakai, udah biasa ya mendengarnya. Jadi kan kayak kita juga nggak kayak Mm-mm. harus hafal gitu. Yang penting itu adalah kenal aja sama katanya. Oke, ini juga banyak dipakai. Contohnya, kalau misalnya mau bilang desa yang dilupakan, what is this? What? Desa yang dilupakan. Uh, the village, Pakai rumus ini. So village, kita tulis village dulu. Oke, great. Village. And then yang dilupakan. village, lupa, Oke, rumusnya verb dilupakan. 3. Oh, Verb 3 plus noun-nya. What is forget, this? forgotten. No? Forgotten. Yeah, we Ya, can say the village. forgotten village. Desa yang dilupakan. Desa yang terlupakan. Gitu. Rumusnya kayak Oh, gitu. Verb 3 plus noun. kirain Okay, tadi you the can say. village forgotten. Oh, the forgotten village. Desa yang Bisa. lupakan. Ya, kalau kan ini biar jadi frasa aja. The forgotten village langsung gitu loh. To the point. Tapi bisa juga misalnya bentuknya the village is forgotten juga bisa. Artinya juga. Tapi Oh, artinya kalau ini desanya
desanya sudah Lupakan. dilupakan, telah Oh, dilupakan gitu maksudnya. Desanya itu terlupakan. Tapi kalau ini The Forgotten Village itu kan artinya desa yang terlupakan. Jadi kayak frasa aja gitu, kayak judul. Kan itu satu frasa ya jadinya. Kalau ini kan jadinya kayak kalimat biasa, tapi artinya bisa kayak gitu juga. oke, oke. Berarti Penggunaannya dia aja. yang intinya tadi ide itu jadi artinya berbeda ya, Miss. Jadi misalnya digoreng kayak itu tadi ya. Mhm, iya. Oke, oke. Itu Nah, kalau ini eh, tadi, uh-uh. Boxy tadi, ingat ini tadi lah ya, sing, sang, song, forget, forgot, Ya forgotten. itu irregular. Intinya sama sebenarnya. Verb 3 plus noun gitu. Itu nanti akan jadi kayak misalnya roti dibakar, dibakar. Jadi mereka tuh tidak melakukan aktivitas gitu, pasif kan? Artinya Mhm. dilupakan. Jadi kayak fried fish kan ikannya tidak menggoreng, bukan fish fry ya. Karena fish fry kan artinya ikan menggoreng gitu. Fried fish artinya ikan yang digoreng atau ikan goreng gitu kalau bahasa Indonesianya, right? Hmm. Gitu intinya. Jadi verb 3, kalau misalnya menemukan verb 3 misalnya, ini kenapa ada id-id-nya ya? Ini kan tadinya verb nih, toast. Tapi ada id-nya terus ada noun-nya. Nah, itu artinya adalah dia pasif berarti. Ini the break itu tidak melakukan pekerjaan yang verb yang di awal ini, tapi dia dilakukan. Jadi dianya dibakar, bukan dia membakar. Oke. Oke, ini namanya pasif ya, masih pasif voice. Tapi bentuknya memang beraneka macam. Pasif voice yang dikenai pekerjaan. Rumusnya sama verb 3 plus noun. Nah, verb 3-nya kan macam-macam. Ada yang tinggal tambahin id, ada yang ternyata bentuknya macam-macam kayak forgotten, drunk, sung, Mhm. tuh. Eh, ini juga mirip sing seng sang. Oke, one more example lah. Mhm. Tenggelam, menenggelamkan. Menenggelamkan tuh sing, seng, sang. Hmm, sing. To sing itu artinya menenggelamkan. I'm sinking I'm sinking apa? Stone in the pond. Okay. Let's see. I am sinking a stone in the pond. Artinya, what is this? Saya menenggelamkan sebuah batu di pond Pond open is kolam. kolam. Okay, so I'm sinking a stone in the pond. Aku menenggelamkan ya, karena yang melakukan pekerjaan di sini adalah I, Ya, right? So I am sinking a stone in the pond. Jadi batunya tenggelam. Apa itu bahasa Inggrisnya? Batu yang tenggelam. Batu yang tenggelam. stone sing, Ayo, verb stone 3 sing, plus noun. Verb 3 plus noun. stone sing sang. Hmm? Oh, Batu yang tenggelam apa? Batu stone yang sing. ditenggelamkan. I'm stone. No, no. I'm sang. Batu yang tenggelam kan berarti tungstone. Sandstone. Gini, batu yang tenggelam, batu yang ditenggelamkan. Gitu. Atau Tungstone. kalau kita mau bilang, kalau ini kan jadi frasa ya, jadi kayak satu kata aja gitu. Jadi frasa batu yang tenggelam gitu. Tapi kalau misalnya diubah jadi kalimat kayak gini, jadinya ya the stone is sinking. Sorry, the stone is sunk. Batunya tenggelam. Ini artinya batunya tenggelam. Kalau ini batu yang tenggelam artinya. Oke, bisa. Ini artinya sama ya, tapi kayak apa? Cuma pengolahan kalimatnya aja yang beda, right? Tapi artinya sama. Batu tenggelam, stone, Hmm, sandstone. sandstone Batu, tuh batu tenggelam. batu yang ditenggelamkan. The Iya, stone is sunk. ya, the Batu stone is itu, sunk. Batu itu tenggelam. batu itu tenggelam. Tapi kan dia bukan menenggelamkan diri kan? Dia ditenggelamkan sama Hmm, orang, sama saya. Because I am sinking. I'm the one that sink the stone in the pond. And then the stone is sunk. Dan batunya tenggelam. Okay. The main focus here is the stone didn't do anything. Jadi ingat aja kalau batunya itu tidak melakukan apa-apa. The stone is sunk. Batunya tenggelam. Sebenarnya kalau lebih jelasnya lagi bisa ditambahin gini. By me.
Batunya Hmm. ditenggelamkan olehku. Tapi dalam banyak ini kayak basicnya ya, basic passive voice. Tapi di keadaan di daily activity atau di newspaper mungkin berita itu jarang disebutkan ininya. By Subjeknya me. itu siapa sebenarnya. Tapi ada juga yang disebutkan. Karena emang fungsinya passive voice itu sebenarnya menuliskan kalimat tanpa subjek yang melakukan. Itu fungsinya. Tapi kalau kita masih belajar mau jelas, gini contoh eh fullnya, full kalimat pasif itu the stone is sunk by me. Hmm. Oke, udah jelas ya, sunk stone, batu yang tenggelam, batu yang ditenggelamkan olehku. Right? Oke, Mas. Batu yang di tengah mulut. Oke. Mhm. Okay, we're back to the vegetable here. So, menumis in English is to salt. To salt. To salt. Menumis. Jadi, sayur tumis apa bahasa Inggrisnya? Eh, Salt vegetable. Salt vegetable. Oke. Benar, salt vegetable. Sayur tumis. Oke, gitu ya penggunaannya. Jadi nanti kalau misalnya menjelaskan, itu ini bisa dipakai. Ini sangat ekspresi yang sangat bagus. Fried fish, boiled egg, salted vegetable. Tinggal verb 3 plus noun yang mau dijelaskan. Gitu. Oke, great. So, is there any other food instead of this, except this? Iya. Or it have we have named it all here? Or do you have any other? No, no, Miss. Something like this. Oke, sudah paham tentang passive voice di sini? Udah, Miss. Atau masih mau ada yang ditanyakan? Eh, Intinya kalau kita misalnya kayak yang tadi lah, mm, menceritakan, misalnya di Mhm. pokoknya kita harus pakai yang bab cerita tadi ya, Miss. Hmm. Iya, bukan harus sih sebenarnya. Itu untuk mendeskripsikan gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendeskripsikan, what kind of bread, apa namanya? Rotinya seperti apa? We can say like toasted bread. Itu akan lebih jelas gitu. Oh, rotinya dibakar. Oh, di Oh, seperti ini kayak gitu. Jadi itu untuk memperjelas. Dan salah satu caranya adalah pakai passive voice. Itu passive berarti voice. apa tadi arti passive voice, Miss? Passive voice Passive voice tuh eh mendeskripsikan. Bukan. bukan. Passive voice itu adalah kalimat Heeh. yang subjek di sini ini kan ceritanya Brad ya, tidak Iya. melakukan pekerjaan. Jadi kayak kalau Oke. misalnya di Indonesia menutup itu aktif, ditutup itu pasif gitu maksudnya. Jadi aktif itu maksudnya ada yang melakukan pekerjaan, kalau pasif kan nggak ada yang melakukan pekerjaan. Maksudnya kan gitu ya. Jadi Brad di sini kan tidak tidak membakar dirinya sendiri, tapi dia kan dibakar oleh orang lain. Gitu. Kalau di Oke, Kak. Indonesia apa ya bahasanya? Pokoknya cara ngingetnya adalah diapakan. Di terus verb Apa kan. tadi, Miss? Kalau aktifnya kayak mana tadi biar aku paham ini. Oke, ini ya aktifnya kayak gini. Ini kalimat yang simpel aja. So, Mm-mm. I open the door. Ini kalimat aktif. Iya. Aktif. And then the door is opened. Sorry. The door is open. Hmm. Ini adalah pasif. The So door open. here di kalimat pasif tidak ada subjek yang melakukan aktivitas. Tidak ada subjek yang melakukan aktivitas, makanya disebut pasif. Karena the door is open, pintunya dibuka. Oke. Pintunya dibuka. Kalau I open the door aktif karena ada yang melakukan aktivitas. I open di sini ada subjeknya yang open. Kalau di pasif, the door is opened. Pintunya dibuka. Oke, Miss. Nggak ada subjeknya. Nah, makanya beberapa kalau misalnya masih belajar itu ada diperjelas kayak gini. The door is opened by me. Gitu. The door is opened by me. Gitu. Tapi ini tetap jadi pasif karena by me ini hanya keterangan gitu. Oh ya. Olehku. Bukan yang melakukan pekerjaan. Di sini jadinya keterangan. Oke?
Bisa dipahami nggak yang contoh ini? Iya, bisa, Miss. Jadi pasif itu contohnya kayak gitu. Ini kan yang basic ya, tapi nanti penggunaannya bisa jadi kayak untuk menjelaskan sesuatu kayak toasted bread, and then fallen tree. Fallen tree, what the meaning of fallen tree? I see the fallen tree. I see a fallen tree in front of my home, my house. Penggunaannya bisa kayak gini contohnya. Apa artinya I ini? see, the sea, a fallen Sorry, tree. sorry. Kok this is I see, sorry. I see, melihat. Aku Pohon, melihat, pohon tumbang ya, pohon jatuh. yes, pohon tumbang I di see a depan fallen tree rumahku. di depan rumahku. Nah, penggunaan contohnya kayak gini, fallen tree, bukan tree fall. Kan bukan pohon yang jatuh, bukan pohon yang menjatuhkan diri kan. Mhm. Tapi itu tumbang gitu. Tumbang sendiri, nggak kita bukan bukan pohonnya gitu loh ya. Kita tahu kok bukan pohonnya yang menjatuhkan dirinya sendiri, mungkin gara-gara angin lah. Mungkin ada orang yang menebang entah gitu, tapi maksudnya di sini contohnya penggunaannya kayak gini. Fallen tree. Oke. Jadi bukan pohon yang menumbangkan diri, tapi pohon yang tumbang Mhm. gitu. Oke. Contoh penggunaannya di pas kita menjelaskan sesuatu ke orang atau di bacaan-bacaan saya di buku atau di berita itu juga sering dipakai. I see a fallen tree in front of my house. Oke, itu Mhm. yang biasanya, Miss. Maksudnya, Ini kalimat yang aktif tadi atau gimana nih? oh ini pasif dong karena kan ini masuknya yang pasif. Ini nih, yang a fallen tree-nya itu pasif. Oke, bisa dipahami pohonnya tumbang, bukan pohonnya menumbangkan diri. Hmm, Oke, oke oke. sama kayak kasusnya ini, fried fish, boiled egg. Kan kita yang merebus kan. Iya, iya. Jadilah dia telur rebus. Tapi bukan berarti telurnya yang merebus dirinya sendiri. Right? Iya, Sama seperti ini, fallen tree. Ini kan fallen, fruit itu tree. kan verb tree. Oh, Ditambahin noun. fallen. Nah, ini aku nggak tahu tadi itu fallen verb tree, Miss, makanya jadi bingung sendiri. Oh, nah tapi diartikannya kan sudah bisa mengartikan pohon tumbang Iya, kan? Nah, oke gitu oke. maksudnya. Jadi kalau misalnya ada menemukan kayak, ini bukan verb satu. Ini bukan, kalau verb satu kan fall kan? Heeh. Oke. Fall, fell, fallen. Ini, verb satu, verb dua, verb tiganya ini. Tadi udah bisa mengartikan bagus, berarti feel-nya tuh udah dapat gitu loh. Kayak, oh itu pohon tumbang artinya. Walaupun Hmm, nggak tahu secara grammatically, tapi udah ngerti, oh itu maksudnya itu pohon tumbang gitu. Right? Nah, hmm, itu penjelasan secara grammarnya itu seperti itu. Jadi verb three plus noun itu artinya jadinya pasif gitu. Pohon tumbang, bukan pohon. Aku melihat pohon yang menumbangkan diri. Enggak. Tapi pohon yang tumbang. Pohonnya jatuh sendiri, jatuh karena angin. Itu. Penggunaannya seperti itu. oke oke. I know, Miss. Oke, jadi coba dielaborasi ya yang gampang-gampang aja, yang simpel-simpel aja dulu di kegiatan di sehari-hari misalnya kayak ini boiled egg, fried fish, salted vegetable itu kan bisa. Nah lama-lama nanti kebiasa ke pas ngelihat ada verb misalnya kita nggak tahu juga itu verb tiganya misalnya apa ya forgot kita nggak tahu verb tiganya apa tapi begitu lihat the forgotten thing, the forgotten village kita tuh ngerti oh itu maksudnya adalah desa yang dilupakan gitu. Karena Mhm. kita tahu forget-nya kan agak mirip ya sebenarnya forget gitu. Forget terus habis itu forgotten. Tapi feel-nya tuh udah dapat oh ngerti karena kalau ada verb tiga terus habis itu ada noun oh itu berarti diapakan gitu. The opened uh, the opened door itu juga apa namanya pintu yang dibuka Buka. gitu. Oke. Pintu yang dibuka. Pintu yang terbuka gitu. Jadi bisa kita artikan sendiri gitu. Jadi udah otomatis pas kita lihat lihat katanya, oh ya ini pasif berarti tinggal diapakan, di verb teruskan. Kalau di Indonesia kayak gitu ya
imbuhannya kok di Indonesia. Jadi di Indonesia nggak tahu kita dulu belajarnya seperti apa, tapi kalau dulu pas saya pertama kali belajar tahu ada passive voice itu gampangnya kayak gini, diapakan. Kalau misalnya Hmm. ini coba diartikan aja kan, diartikan dalam kepala. Aku melihat pohon ditumbangkan, oh berarti pohon tumbang. Tuh, tapi ini pertama kali diginiin dulu nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan bisa mengartikan yang lebih natural gitu. Iya, Miss. Oke, great. Berarti So, mhm, selama ini kan taunya kan hanya ngikut rumus nih, Miss. Misalnya mhm. kayak yang apa have sama has itu kan pakai verb three ya. Oh ya benar, itu juga pakai verb Ah, three. nah sama itu kan sama ini ya, beda lagi, Miss. Beda lagi. Jadi banyak penggunaan verb. Verb itu tenses. Tenses itu tadi ya, yang kalimat kayak have, had, terus habis nanti verb three, itu namanya tenses. Jadi tenses itu sebenarnya adalah tentang waktu, kejadian. Jadi di Inggris itu ada 16 tenses yang dia tuh sebenarnya time sensitif, lebih ke arah kapan itu dikerjakan sebenarnya gitu. Apakah itu sudah terjadi, apakah itu sekarang sedang terjadi atau belum terjadi atau cuma angan-angan yang nanti kita berharap terjadi kayak gitu kalau tenses itu. Jadi tenses itu berhubungannya sama waktu. Oke. Oke, Kalau oke. verb satu, verb 2, verb 3 itu penggunaannya luas, nggak cuma sebatas tenses. Contohnya yang tadi, namanya perfect kalau yang pakai have, had, have, has itu perfect namanya. Uh-huh. So we have, wait, we have learned about science in the class. Mm. I Ini can see, contoh I penggunaan. cannot see. Oke, oke, wait. Can you see it? Iya, Kelihatan ya? We have learned about science in the class. oke, oke. We Oke. have. We have learned about science in the class. Ini namanya adalah present Perfect. perfect. Gitu. Jadi ini paling, oh sorry kok present perfect, simple. Present simple perfect ya. Ini yang paling basic. We have learned about science in class. Kita sudah mempelajari science di kelas. Kenapa nggak pakai we learn aja? Kan ini juga Mhm. sama-sama udah terjadi. Nah, itu kembali ke penggunaan ke ekspresi dan atmosfer pas kita ngomong itu. Ini namanya simple past. We learn science. Simple past. Jadi cuma pakai verb to. Nah, di sini yang kata pertama ini, we have learned, kita bisa ngomong kayak gitu kalau misalnya sekarang tuh masih berhubungan sama topik yang kita omongin. Misalnya, lagi ngomongin tentang tumbuhan di dalam kelas. And then, kita bisa bilang ke gurunya, oh teacher, we have learned about science in the class, so we can know a little of this capture today. Gitu. We have learned. Itu masih berhubungan sama yang sekarang. Kayak misalnya, we have learned about passive voice in our last meeting, right? Nah, aku bisa ngomong kayak gitu. We have learned. Karena sekarang kita juga lagi belajar Inggris, jadi masih berhubungan gitu. Topiknya tuh masih sama, right? Bisa dipahami? Kalau untuk we have learned. Belum, Miss. Berarti dia yang maksudnya gimana ini? Nah, Yang sedang perbedaannya untuk masih. we learned about science itu, kalau misalnya sekarang udah nggak berhubungan lagi. Oke. Oh. Oke, oke, bentar. Coba yang learn dulu. We learn about science, kita bisa ngomong kayak gini. Itu kalau misalnya sekarang tuh sudah tidak berhubungan lagi. Jadi misalnya, em, dulu pas SMA, I majoring in science. And then, when I go to university, I didn't do science anymore. Misalnya saya pindah ke jurusan bahasa, atau saya pindah ke jurusan sosial, gitu. Mhm. And then I can say to my friend, I learned science in the high school. I learned about this. Aku udah belajar dulu, tapi sekarang aku nggak belajar lagi. Gitu. Jadi Mhm. udah nggak ada hubungannya. I learned. I learn ya. Dulu Oh, aku pernah belajar, gitu. Bisa kalau di Indonesia kayak gitu lebih natural sih. Dulu aku pernah belajar tentang ini. Gitu. Tapi kan sekarang aku nggak belajar lagi. oke, Oke, oke. I can say, misalnya, dulu pas SMA saya pernah belajar bahasa Arab, tapi sekarang nggak terlalu sering belajar bahasa Arab karena sudah tidak terpakai. So I can say I learned Arabic in high school, but nowadays I didn't really learn about that. I learned another language, gitu.
bisa pakai learned. Kalau udah nggak ada hubungannya, simple past, sudah terjadi, sudah lampau. Tapi kalau perfect itu biasanya masih ada hubungannya. So let's say science. Pas SMA saya ngambil jurusan science, terus pas kuliah ternyata masuk ke jurusan sains juga. Masih ada hubungannya gitu pelajarannya. So I can say, oh, I have learned about greenhouse gases in high school, and now in university I learned about it again. Gitu. Kita bisa say I have learned. Jadi tergantung konteksnya. Tapi artinya tetap pas terjadi di masa lampau. Gitu. Bisa dipahami? Berarti yang have tadi bisa Mhm. diartikan masih atau telah gitu ya? Atau hanya Telah masih sih. gitu? Artinya tetap Oh. telah. Artinya dua-duanya telah. Dua-duanya telah dilakukan. Tapi konteksnya, konteks dalam sentence full paragraf kita ngomong, yang mungkin mencoba kita jelaskan, ekspresinya itu beda. Dua-duanya telah terjadi. Atau udah past time gitu, dua-duanya. Dua-duanya in the past. Tapi kalau yang ini masih berhubungan sama masa sekarang. Present time. Masih berhubungan dengan masa sekarang. Kalau yang simple past itu tidak ada hubungannya. Mhm. Masa sekarang tuh present ya artinya. Itu. Sama-sama have learned, bener, udah pelajarin tentang sains. Tapi kalau yang pertama itu mungkin sekarang masih ada hubungannya atau topik yang mereka omongin tuh masih masih nyambung gitu. Mhm. Kalau yang ini tuh kalau yang we learn, yang simple past itu artinya kalau di Indonesia mungkin dulu aku pernah belajar ini gitu. Dulu aku pernah belajar ini. Kalau yang we have learned itu adalah aku udah belajar ini gitu. Aku udah belajar ini, aku udah belajar sains. Jadi sekarang kita bisa diskusi tentang hewan kayak gitu. Kalau yang kedua itu tonnya jadi kayak dulu aku pernah belajar sains tapi aku sekarang udah lupa gitu. Oke. Oke, beda ya? Bisa dipahami nggak? Atau masih bingung apa gitu kira-kira? I think English so hard, Miss. Ya itu, jadi sentence tenses itu berhubungannya sama waktu sebenarnya. Ekspresi Oh. waktu. Ini masih Nah, bicara tentang masa lalu, belum nanti yang masa depan. Probability, segala macam, harapan tuh beda lagi soalnya tensesnya. Jadi kok yang masa lalu, ini contoh simpelnya ada dua ini. Yang sering dipakai perfect sama simple past. nah, intinya, Miss, kalau misalnya kita sehari-hari lah, kan nggak mungkin nih Mhm, semua kita, apakah kita harus tahu semua 16 tenses ini atau ada tertentu misalnya yang penting ini dulu deh, yang 4 ini, simple present, past tense, mhm. gitu, perfect continuous, gitu. Oke, nggak Gimana? harus tahu 16. Even maybe like native English speaker juga tidak memakai 16-nya itu kayak buat ngomong sehari-hari gitu. No, tidak perlu. Oh, Intinya komunikasi itu sebenarnya adalah kita ngerti maksud orang itu. Kita bisa kita bisa ganti-gantian gitu ngomong. Alurnya tuh jelas gitu, runtut. Jadi maksud kita misalnya mau ngomong terus habis itu buka tenses dulu kan enggak ya. Yang penting adalah dia ngalir. Nah, ekspresi ini itu penting untuk kontekstual. Makanya harus dicoba ngomong kayak satu kesatuan, kayak satu paragraf misalnya gitu, kayak ngomong dan juga biar tahu oh konteks tuh maksudnya kayak gini ya. Have learned mhm. itu bisa coba misalnya I have taken a bath just now for attending this class. Aku sudah mandi tadi barusan biar bisa pergi ke kelas ini. Tuh, I have taken a bath. Kita bisa pakai I have taken a bath karena apa? Karena itu tuh berlangsungnya belum lama, sudah tapi belum lama dan masih ada hubungannya sama konteks yang kita omongin sekarang. Jadi aku mandi dulu biar bisa ikut kelas ini gitu. I have taken a bath. I have wake up. I have woken up. Aku udah bangun gitu. I have woken up. Mhm. Jadi di sini tuh have itu biasanya yang lampau tapi sebenarnya masih masih belum terlalu lama. Gampangnya kayak gitu. Karena kan masih berhubungan sama yang akan kita omongin sekarang. Kalau ini learned past itu biasanya dipakai buat menceritakan yang benar-benar udah lampau
Yang kita cuma cerita aja sebenarnya. Sekarang udah beda keadaannya, misalnya kayak gitu. Itu Oke, oke. gampangnya. Jadi learn itu kalau misalnya diibaratkan kayak udah lama banget, misalnya kita bisa temuin pas itu banyak di biografi orang gitu. Biografi orang. I was born in 1973, Mhm, studied at Oxford University gitu. Jadi kayak udah lampau gitu. Kayak kita mau menceritakan hal yang dalam misalnya kita mau cerita tentang memori kita pas umur 3 tahun contohnya kayak gitu. Kan kita nggak oke. bilang I have I have ridden a bicycle. Jadi kita bilang aja I rode a bicycle, I tricycle gitu. Jadi kayak kita menceritakan yang udah nggak ada hubungannya sama zaman sekarang gitu sebenarnya. Tapi kita bercerita dan itu jadi masa Mhm. lalu. Nggak harus bertahun-tahun sebenarnya kayak misalnya sehari yang lalu bisa I was bisa born in I apa? went, I I went, went. I went. I went ya. Oh, I oh, went I kan pas went. kita cuma menceritakan. Ya, 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 I went. Oke, itu intinya kayak menceritakan aja nggak ada hubungannya sama masa sekarang. Tapi kalau I have learned yang pakai have itu biasanya masih berhubungan sama masa sekarang. Oke, Oke, Miss. oke. Wait, my cat. Oke, oke. Any question? Belum jelas atau butuh contoh lagi misalnya? Berarti kayak Miss tadi bilang itu sih nggak mesti tahu yang 16 tenses Mm-mm. itu kan Miss, biar jangan bingung-bingung nih. Berarti Iya, yang intinya sekarang untuk bisa speak English itu diutamakan yang pertama vocab ya Miss. vocab. Mhm. Heeh. Terus Terus yang simple-simple aja sih, present simple misalnya. Udah jelas ya present simple, present continuous, heeh. present continuous, and then future tense, future simple, Mhm. future simple, kayak I will, pokoknya yang pakai will. Mhm. I think that's all deh. Present, present continuous. Terus yang ini simple perfect sama past. Dah, itu cukup. Future ini kan mengartikan bahwasanya keterangan waktunya yang akan mendatang kan Miss, Mm-mm. menceritakan yang akan rencana yang akan datang gitu ya. I Iya, will. bener. I'm doing something. Ing, kalau ini kan yang ing ya. Iya, Present ya biasa. present I do. I do. Oke. Cukup sih ini sebenarnya. Ada juga, wait, apa ya namanya? I've been. I've been. Iya Miss, itu sering nih. Do you have been Per, per, do you have been itu going to namanya perfect. Malaysia gitu Miss? Perfect apa ya? Sebentar, saya juga lupa. Gini ya. I have been living. I've been living. I've been doing. Doing aja biar gampang, biar sama. I've been doing. Perfect. Sebentar. Perfect. Oh, perfect. Perfect. Perfect apa ya? Perfect continuous something gitu. Kayaknya ada yang kurang deh. Nanti bentar saya cek. Ada yang kurang perfect something. Nah, ini artinya adalah I have been doing this thing since 5 years ago. Jadi dia tuh dulu sudah mengerjakan ini, tapi sampai sekarang masih berlanjut terus. Itu I have been doing. I forget the tense actually. Intinya kayak gitu artinya. Jadi dia sudah mengerjakan, contohnya I have been doing jogging, I have been doing this class since 5 years ago. Jadi 5 tahun yang lalu dia sudah melakukan ini, tapi sampai sekarang lanjut terus. Gitu. Jadi I have been doing. Ada lagi contoh. Um, I've been living. Mhm. I've been living in this house for 10 years.
Saya sudah tinggal di rumah ini selama 10 tahun. Gitu. Jadi sekarang masih, tapi dari dulu juga sudah dikerjakan. Right? Bisa dipahami I yang I've been ini? I subject has have been verb ing ya. No, doing ya. Mhm. Object and adverb atau adverb ya. Kata kita tahu. I I have have been been living living. in this house for 10 years. Oh, ini present perfect namanya. Present perfect continuous. Ya. Oke, jadi ini present, perfect continuous present itu masa sekarang, perfect itu kan yang sudah berlangsung, sudah Mhm. terjadi, continuous masih dilakukan, gitu artinya. Jadi sampai masa sekarang pun dia masih dilakukan, dari dulu sampai sekarang masih dilakukan. I have been living in this house for 10 years, gitu. Ya cukup, ini sudah cukup sih kayaknya. Yang penting dipahami dulu terus sering dipakai gitu. Nanti lama-lama yang lain akan paham pas ngeliat tenses lain kayak, oh oke, feel-nya tuh udah dapat gitu. Oke, berarti ini dulu yang di ini ya, Miss ya. Hmm. Simple Karena selama ini kan bingung perfect. jadinya, semua mau Iya, dipelajarin present jangan perfect. dipelajarin. Itu sebenarnya berfungsi kalau misalnya lebih ke baca sih. Novel, baca, atau misalnya kita menulis novel, kita menulis artikel itu tenses penting karena kalau written text itu harus jelas ya. Ini maksudnya tuh gimana? Apakah yang terjadi udah terjadi? Apakah ini belum terjadi? Kayak gitu tuh harus jelas. Nah, kalau Itu. misalnya ini present perfect continuous ini kita buat pertanyaan kalimat tanya nih. Berarti dia do you have, Mhm. berarti dia do you have been gitu ya, Miss? Hmm. Tetap pakai do you have, do you Do have you? going misalnya tetap gitu ya, Miss? Oh gini, sorry sorry. Have you been? Oh, oh have you been? Iya. Why, Miss, have you been? Have you? Karena Oh, eh oh you dulu baru been gitu ya, Miss? ya bisa ya have you been living? Have been you living bukan have you been living? Karena emang misalnya kayak simple simple question. I am a doctor misalnya. Kalimat pertanyaannya kayak apa? Eh, Sorry, I am a doctor. Kalimat tanyanya apa? Apakah kamu dokter? iya. M ya? M. I am a, I am a doctor itu kan oke, I am a doctor itu kan apakah aku dokter? Kalau misalnya tanya apakah aku dokter, jadi kan am I a doctor? Jadi dibalik si to be-nya di depan. Ini udah jadi kalimat tanya. Sama kayak ini. Jadi em, models ini kan uh, subjek models kayak gitu kan hitungannya. Terus ini satu frasa. Been doing itu satu frasa dari Oh, tensesnya mhm. gitu. Jadi Doing ini ya. yang diubah ke depan, diganti ke depan. Oke. Mungkin kayak ini lah, Kak. Biar gampang. Have I Selama sama ini aja subjek. Have bertanya-tanya I been sendiri, living Miss. in? Mm-mm, Selama ini gitu. bertanya-tanya sendiri gitu. Oh, jadi intinya adalah dibalik aja sih kalau bahasa Inggris. Gampangnya itu. Jadi kalau mau jadi kalimat tanya tinggal dimajuin ke depan aja kalimat yang kata yang setelahnya. Kayak ini. Ini namanya simple question kayak gini. I am a doctor atau kalimat Oh ya, tanyanya, am I a doctor? oh ya, doctor. Tuh. I have been living. Have I been living in this house? Hmm. Gitu ya, Miss ya. Ya, have I been living in this house for 10 years? Misalnya dia hilang ingatan, misalnya kayak sinetron gitu. Dia bisa nanyain kayak gitu, have I been living in this house for 10 years? Oke. Gitu. Untuk pertanyaan tinggal, untuk jadi kalimat tanya tinggal dibalik aja. Oke, nggak perlu terburu-buru, coba dipelajari dulu aja. Yang pertama ini, present perfect. Terus sering-sering tahu, sering-sering sering-sering nyari contoh kalimat di dalam konteks ya. Jadi kayak jangan cuman satu kalimat kayak gini aja karena ya artinya sama sebenarnya. Tapi kalau kita misalnya baca cerita,
atau baca artikel gitu. Nah, kita baru paham, oh, dipakainya pas ini. Kalau misalnya yang simple past itu dipakainya pas kejadian yang ini kayak gitu. Jadi bisa tahu bedanya. Ini present perfect, simple past, simple past, and then simple present. Pasti udah dekat ya, simple present. Present continuous, future simple sama yang present perfect continuous udah cukup sih. Ini udah Ya, banyak ekspresi yang bisa kita buat dari sini. screenshot ya, Miss. Oke, wait. Oke. Nah, berarti nanti kalau negatifnya I have not been ya, Miss. I haven't been ya, I haven't been. I haven't been. Mhm. Oke. I haven't been doing this class. Ya. Miss. Oke, kalau misalnya ini Kak negasinya apa? I will do. Kalimat negasinya Will do. I won't do. Want itu adalah will not. Oh, I want to. I want to. I won't do that in the future. I won't do that. Aku nggak mau mengerjakan itu di masa depan. Won't do. Itu negatifnya. Oke, tapi kalau misalnya tulisan, want itu cuma bisa pas kita speaking. Tapi kalau misalnya tulisan tetap pakai will not. Tulisan yang formal ya. Tapi kalau misalnya tulisan kayak SMS itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau tulisan yang formal, tulisan misalnya kita ngerjain exam gitu, nah itu harus will not. Nggak boleh want. Ini kayak slang. Nggak baku gitu. Katanya nggak baku. Kalau misalnya di dalam ketikan tulisan. Oh, Tapi kalau kalau pengucapan speaking, will not it's gitu ya. okay. Oh nggak, kalau pengucapan malah pakai ini. Oh, I Want, want. gampangnya. Kan kalau kita ngomong kan pengennya yang singkat ya, yang cepat Iya. gitu. So Mm-mm. I want, pakainya want, cukup. Kalau misalnya kayak nulis akademik atau nulis berita gitu, pakainya harus yang baku. Will not. Hmm, kirain I want. I want itu kirain aku tidak mau. I want Ah, I supaya I will want not. artinya I will not. I won't do that. Oke, Miss. I will not. Okay, great. Okay, I think our time is up. Ya. So you can get many example for these 6 tenses. Okay, 6 tenses. Mhm. I will give you, so when we will meet at Friday ya, kita akan ketemu di hari Jumat. So Mhm. I will give you task like a home assignment for Tas. mencari, oke, home assignment PR Aha. untuk coba cari contoh kalimat untuk 6 tenses ini dari misalnya dari cerita atau dari berita kayak gitu boleh. Jadi yang penting jangan jangan dibuat sendiri kalimatnya tapi cari di mana gitu. Entah terserah di mana. Yang penting kita mencoba mengidentifikasi, oh ini tuh present tuh yang kayak gini, present perfect tuh yang kayak gini, simple past yang kayak gini. Itu coba cari. Boleh beda-beda, nggak apa-apa. Yang penting cari contohnya di artikel atau berita atau cerita juga boleh, bebas. Yang penting berbahasa Inggris, gitu. Mhm. Oke, do you understand the assignment? Iya, iya, contoh kalimat Oke, tenses ini ya. ya 6 tenses nih ya, coba cari contoh kalimatnya. Ntar kita bisa diskusiin di pertemuan selanjutnya, gitu. Kalau misalnya misalnya itu dapat dari paragraf, paragrafnya boleh di screenshot juga biar kita tahu oh kenapa dia pakainya yang present perfect ya daripada pakai yang simple past kayak gitu. Itu bagus lagi. Oke. Okay, thank you very much, Kak Ina, for attending this class. So see you at Friday. I will open this Zoom at morning, but maybe if you can't join it in the morning, you can text me via WA, and Oke. then we can set our time for Friday meeting. Oke, I will tell you ya, Miss. Okay, thank you so much, Kak Ina. Have a Oke, great day. thank you, Miss. Have a good Bye. day. Bye.